Jadi di hari kedua ini kita belajar non-verbal sentence. Oke, jadi sentences itu ada dua macam, ada verbal sentence sama non-verbal sentence. Kalau non-verbal sentence bisa juga disebut sebagai nominal sentence atau dalam bahasa Indonesia kalimat nomina. Kalimat nomina ini adalah kalimat yang menggunakan kata kerja to be. Oke, jadi bedanya apa verbal sentence sama non-verbal sentence? Kalau verbal sentence itu kalimat yang menggunakan kata kerja asli. Saya kasih contoh secara sederhananya, I speak Arabic. Jadi speaknya dipakai, kata kerja aslinya dipakai. Nah, nanti disesuaikan dengan tensesnya. Kita akan belajar verbal sentence di lain kesempatan, insya Allah ya. Next, sekarang kita fokus ke non-verbal sentence. Contohnya, di sini ada pola, ada pattern, subject, plus verb to be. Oke, verb to be, am, is, are, was, were, will be, shall be, has been, have been. Tergantung tensesnya juga nanti ya. Intinya, non-verbal sentence itu digunakan untuk membuat kalimat yang terdapat noun, kata benda, adjektif, kata sifat, adverb, kata keterangan. Oke, dan kalimat non-verbal ini tidak menggunakan kata kerja asli sama sekali, tidak. Oke, so let me give you example, simple present tense. Contohnya, yang tertulis di sini adalah you are a student. A student adalah noun. Oke, you are a student. Kalau misalnya you-nya diganti I, ya tinggal bilang I am a student. We tinggal disesuaikan dengan verb to be-nya. They juga demikian disesuaikan dengan to be. She dan he disesuaikan juga dengan to be-nya. Oke? Nah, contoh kalau adjektif, contohnya smart. You are smart. Nanti kalau mau diganti disesuaikan dengan to be-nya. Ya. Adverb contohnya you are at home. At home adalah sebagai adverb. Oke, nanti disesuaikan dengan to be-nya juga. Kalau I berarti to be-nya apa? I am. good job. Kalau she to be-nya apa? She is. Very good. Oke. Nah, tadi itu contoh menggunakan verb to be dari simple present tense. Kalau simple past tense kita menggunakan was dan were. Oke. Nanti bisa dilihat lebih lanjut di sini. So, yang perlu diganti adalah bentuk to be-nya saja karena ini simple past tense. Oke. Now, simple future tense. Kalau simple future tense, verb to be-nya kita menggunakan will be atau shall be. Semua subjek bisa menggunakan will be, bisa atau tidak? Bisa, Miss. Bisa. Kalau kita ngomongin formalitas, oke, subjek apa yang menggunakan shall be? I dan we. Very good. Oke ya. Nah, untuk membuat kalimatnya tinggal dimasuk-masukin saja. Kalau noun ya pakainya will be a student. I will be a student. I bisa diganti dengan subjek yang lainnya juga. Kalau adjektif ya pakainya kalau adjektif contohnya smart tinggal masuk saja you will be smart. I will be smart dan seterusnya. Kemudian di sini ada at home sebagai kata keterangan. You will be at home. Kalau mau diganti subjeknya juga boleh. Oke. Now, let me give you another example from um, present perfect tense. Ya, present perfect tense. Present perfect tense masih ingat menggunakan apa kalau present perfect tense? I pakai apa? Present perfect tense masih ingat? Kalau simple present am is are, simple past tense was were. Kalau simple future will be shall be. Kalau present perfect apa? Dan terakhir have been, has been. good job. Oke, jadi seperti ini ya. Have been. Kalau misalnya
mau bilang saya sudah menjadi seorang murid. I have been a teacher. I have been a student. Contohnya seperti itu ya. Ini hanya sekedar contoh, meskipun secara makna agak nggak enak, tapi ini contoh saja supaya tahu bahwa to be-nya present perfect itu pakai been, have been, has been. Ya, ini tinggal disesuaikan saja. Oke, bisa diterima? Insya Allah, Miss. Alright. Nah, adjektifnya juga demikian, tinggal disesuaikan. Makanya have been. You have been smart. Oke. Next, you have been at home. Misalnya. Kalau misalnya I have been at home. Oke? Ini bisa diterima ya. So Insya Allah. these are all non-verbal sentences. Jadi kalimat yang tidak menggunakan kata kerja asli, namun kalimatnya menggunakan verb to be. Jadi verb to be, kalimat dengan verb to be bisa dipakai kalau kalimat itu terdapat noun, adjektif, kemudian kata keterangan. Miss, bagaimana dengan eh, kalimat yang menggunakan kata kerja asli, tapi dia juga ada to be-nya. Ada, itu namanya present continuous tense. Jadi kalimat eh, di mana kalimat itu untuk menceritakan aktivitas yang dilakukan yang sedang dilakukan, ya. Contohnya gini, saya contohnya. I am speaking. Nah, ada to be-nya, ya. Jadi subject plus verb to be, kemudian verb ing. Ini hanya tambahan saja, kita belajar detailnya di lain kesempatan, oke? Jadi ini kalimat ngomong sedang. Oke, saya sedang berbicara, saya sedang makan, itu boleh pakai to be karena memang wajib. Jadi syaratnya harus ada to be, harus ada verb to be, dan harus ada ing. Oke, kalau misal ini pengenalan saja, kalau misalnya lampau, maka kita bilangnya I was speaking. Jadi sedang tapi dilakukan di masa lampau. Oke, sedang dilakukan di masa sekarang. Contohnya nih kayak sekarang ini kita sedang belajar. We are belajar bahasa Inggrisnya apa? Study, Study study, ditambah ing jadi apa? studying. Yes, we are studying. Oke. Kalau misalnya ngomong sedang tapi lampau, ngomong sedang tapi lampau, jadi bagaimana? We was studying. We was studying. Lagi yang benar mana? We was studying. We pasangannya apa tuh be-nya kalau lampau? We pasang. Oh ya. We were studying. Coba dieja hurufnya. We were Was atau were? studying. Was atau were? Were. Oke, Were. good job. We were studying. Oke, jadi Studying. sedang di masa lampau. Oke, so tenses itu sebenarnya kalau dibilang ribet ya ribet, tapi enggak, insya Allah ya. Jadi seperti ini saja. Oke, oke ya, tambahan aja, tapi ini tidak menjadi fokus. Oke.